Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi, kita beribadah bersama-sama. Sehubungan dengan khotbah minggu yang lalu, saya akan sampaikan satu firman Tuhan mengenai get closer. Bagaimana kita hidup bersama-sama sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat, satu gereja, saudara ya. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini yaitu get closer. Bagian yang kedua ya saudara. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita untuk bisa menjadi dekat satu dengan yang lain, kita harus menjadi diri kita sendiri saudara. Kita nggak bisa berpura-pura. Kita nggak bisa menjadi orang lain saudara. Atau menjadi seseorang yang diharapkan. Tentu saja waktu datang ke gereja, waktu kita datang saudara, kita berharap kita diterima. Untuk diterima saudara, kadang-kadang orang takut sehingga mereka berpura-pura untuk menjadi seakan-akan apa yang diharapkan di gereja ini, apa yang diharapkan dalam satu komunitas. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita takut sehingga kita bersembunyi, kita bersembunyi di balik sesuatu saudara. Ada 3 takut yang kemarin kita bahas, yaitu takut terekspos. Banyak orang takut untuk hidupnya ketahuan sama orang lain, makanya mereka bersembunyi. Ada takut untuk tertolak. Karena takut tertolak, mereka berusaha untuk menjadi orang yang gampang diterima di lingkungan itu. Ada takut untuk terluka. Takut terluka lebih parah lagi karena kita takut, kita menjaga jarak saudara ya dengan orang lain. Karena kita trauma-trauma masa lalu membuat kita nggak mau terluka lagi saudara. Nah, minggu yang lalu kita belajar bahwa untuk bisa mengalami kebebasan, untuk bisa menjadi dekat satu dengan yang lain, untuk bisa menjadi satu komunitas yang baik saudara, kita harus mengalami kelepasan saudara. Kita harus mengambil resiko untuk terekspos saudara. Memang semakin dekat kita saudara, semakin orang lain bisa melihat kekurangan kita saudara. Semakin dekat kita dengan orang yang lain, semakin gampang kita melihat kekurangan dan melihat cacat dari orang yang lain, saudara. Itu kecenderungan manusia. Kemudian kita harus ngambil resiko untuk tertolak, saudara. Karena kita semua di sini, saudara, kalau waktu Anda datang ke gereja, waktu Anda masuk, pasti Anda ngaca dulu. Berapa banyak di sini yang nggak ngaca? Pasti semuanya ngaca. Kenapa saudara? Kita nggak mau saudara waktu datang tiba-tiba ada sesuatu dalam diri kita yang membuat orang jadi, ih kok dia begini, kok pakaiannya begitu, atau kok rambutnya begini, rambutnya begitu, atau seperti apa saudara. Makanya kita dandan sebaik mungkin, kemudian dengan harapan waktu kita datang kita diterima saudara. Ayo ambil resiko untuk tertolak. Karena memang itu kenyataannya saudara ya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, ada lebih dari hampir 150 orang di sini saudara mungkin ya. Enggak 150 orang ini akan menerima satu dengan yang lain, akan menerima Anda, akan menerima saya saudara. Mungkin dengan mereka yang menonton secara online, ada orang-orang yang enggak suka. Yesus aja sudah sempurna seperti itu, masih ada orang yang enggak suka saudara. Apalagi Anda, coba katakan kiri dan kanan, apalagi kamu. Jadi enggak apa-apa tertolak, Yesus aja ditolak saudara ya. Haleluya. Kemudian ambil lagi resiko untuk terluka saudara. Karena itu satu-satunya cara buat kita untuk bisa dekat dengan orang yang lain. Ada banyak orang yang takut terluka, makanya mereka memakai benteng-benteng dalam dirinya. Seperti kalau Anda melihat orang yang ketus perkataannya, sebenarnya mereka lagi membentengi diri saudara. Mereka lagi membatasi dirinya supaya mereka nggak disakiti lagi. Makanya mereka nggak mau orang-orang yang mendekat. Anda pasti tahu orang-orang yang gampang tersinggung saudara. Kalau ngomong sedikit aja, salah sedikit aja, gitu ya. Sebenarnya mereka sedang membentengi dirinya, kenapa mereka takut terluka saudara. Anda lihat orang yang sangat ceria. Pernah nggak punya teman yang sangat ceria, apa aja ketawa, hahaha. Itu sebenarnya saudara defense mechanism yang mereka pakai untuk membentengi dirinya agar jangan terluka saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ambil resiko lagi saudara. Belajar untuk menjadi diri sendiri. Coba katakan sama-sama, belajar untuk jadi diri sendiri. Nah, kenapa sangat penting saudara? Karena kenapa kita harus mengambil resiko untuk terekspos, mengambil resiko untuk tertolak, mengambil resiko untuk terluka? Karena saudara, komunitas itu sangat penting saudara. Komunitas itu sangat penting. Anda membutuhkan satu dengan yang lain. Anda nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri karena kita harus terhubung. Anda dan saya harus terhubung saudara. Nah, komunitas gereja itu sangat penting karena dalam pengajaran rasul-rasul berkali-kali mereka mengajarkan
untuk ada dalam persekutuan, untuk tetap di dalam komunitas, untuk tetap membangun satu dengan yang lain. Kasihlah samamu terutama kepada orang-orang seiman, kata Paulus, saudara. Ada banyak alasan, saudara, yang dikemukakan oleh para rasul supaya Anda dan saya biar semakin dekat satu dengan yang lain. Ada 3 alasan yang paling enggak, saudara ya. Saya catat di sini. Pertama, saudara, komunitas rohani membuat Anda bertumbuh, saudara. Komunitas rohani akan membuat saudara dan saya bertumbuh. Roma 1 ayat 12 katakan, lagi pula, ini coba kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Lagi pula, saya memerlukan bantuan saudara, sebab bukan saja saya ingin menyampaikan iman saya kepada saudara, melainkan juga memperoleh kekuatan dari iman saudara. Kita masing-masing dapat menjadi berkat satu kepada yang lain. Nah, Anda dan saya nggak bisa hidup sendiri. Rasul Paulus aja mengatakan, aku membutuhkan bantuan kalian. Apa kurangnya Rasul Paulus kalau dia menjadi monk gitu ya, kalau dia menyendiri, saudara. Dia punya kualitas yang luar biasa kita lihat. Tetapi dia saja katakan, aku membutuhkan bantuan saudara sebab bukan saja saya ingin menyampaikan iman saya, bersaksi kepada kamu, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya kepada kamu. Tapi juga aku memperoleh kekuatan dari imanmu. Waktu mereka saling membagi, Paulus juga membutuhkan kekuatan dari iman saudara-saudaranya yang lain, jemaat yang lain, saudara. Nah, yang bagian pertama ini ya, kita nggak bisa, Anda dan saya, saudara, nggak bisa menjadi serupa dengan Kristus, dengan gambaran anaknya, kalau sendirian. Nggak bisa, saudara. Kita, itu kan tujuan Tuhan ya, memilih Anda untuk menjadi orang percaya, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan Anda nggak akan bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya, nggak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus, tanpa hidup bersama-sama. Kalau Anda hidup seorang diri, nggak bisa, saudara. Nggak bisa memenuhi rencana Allah, nggak bisa bertumbuh secara rohani, saudara. Nggak bisa, saudara. Karena untuk menjadi sabar, Anda membutuhkan orang lain untuk menguji kesabaran Anda, saudara. Untuk bisa mengasihi, Anda butuh orang lain untuk menjadi objek kasih, saudara. Anda nggak bisa menjadi serupa dengan Kristus tanpa orang lain. Kedua, saudara, komunitas gereja itu memberikan dukungan emosional. Nah, Alkitab menulis 58 kali di dalam perjanjian baru kata saling, saudara. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling mengampuni. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu, saudara ya. Saling bertolong, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Pertemanan adalah landasan untuk mendapatkan kepuasan hidup dan pelayanan, saudara. Kalau nggak ada ini, saudara, katanya kalau bersama dengan teman, kalau Anda punya beban, saudara ya, Anda punya masalah yang berat, bersama-sama dengan teman-teman Anda, masalah Anda akan setengah lebih ringan, saudara. Akan menjadi ringan setengah, saudara. Kenapa? Karena ada teman-teman yang ikut berdoa bagi Anda. Jadi kalau Anda punya masalah, saudara, dan kalau Anda sendirian, maka bebannya itu sangat berat, saudara. Anda membutuhkan orang, share kepada teman-teman small group Anda. Anda akan melihat bagaimana mereka berdoa bagi Anda dan tiba-tiba Anda merasa seperti ada sesuatu yang lepas. Masalahnya tetap ada, tetapi Anda semakin kuat, saudara, karena bebannya kira-kira menjadi sedikit. Kalau Anda punya sukacita, saudara ya, naik gaji misalnya. Kalau Anda punya teman, sukacitanya Anda akan double. Wah, luar biasa, ada orang-orang yang bertepuk tangan buat kamu. Ada orang-orang yang bersukacita bersama-sama kamu. Wah, saya bangga dengan kamu. Ada orang-orang yang membuat kita sukacitanya bertambah 2 kali lipat, saudara. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik seorang manusia itu sendiri saja. Makanya nggak baik, saudara ya, sendiri aja. Jangan sendirian. Amin. Saya nggak bilang ini dalam konteks pernikahan, tapi dalam konteks umum juga Tuhan katakan nggak baik seorang manusia itu sendiri aja, saudara ya. Nah, ada pepatah Afrika yang katakan, berlari sendiri Anda akan lari cepat, tapi bersama-sama Anda akan lari jauh, saudara. Waktu saya mendaki Gunung Fuji ya, sebulan yang lalu sama Matthew, kalau saya sendirian, saudara, mendaki gunung itu, nggak bakal sampai, saudara. Pasti menyerah di tengah jalan. Baru pos 5, pos 6 itu, saya pasti udah menyerah, saudara. Nah, tapi karena Matthew gitu ya, Matthew
ayo, Dad, kita bisa sampai malam hari ini juga bisa sampai ke puncak. Saya diam aja karena saya mau sampai di station ke 8 atau 9 ya, saya nggak mampu, saudara. Tapi karena berdua kita bisa sampai di sana, saudara. Kalau cuma Matthew sendirian juga, saudara, nggak mungkin dia bisa sampai ke sana, saudara. Karena di perjalanan juga dia udah mulai lemah, saudara. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saudara. Waktu turun, saudara, saya semangat. Matthew, saudara, mungkin sepatunya ya agak berbeda. Naik gunung itu menderita, saudara. Turun gunung lebih menderita lagi, saudara. Itu kan bayangin, mesti nahan di ujung kaki ya. Itu kalau turunan curam seperti itu, saudara, kakinya itu, saudara, kaki jempol saya sampai sekarang ini hitam. Karena ini ya, beban waktu turun gitu ya. Waktu turun juga susah. Saya katakan kepada Matthew di bis, Matt, Daddy bisa reach the top karena ada Matthew. Then I know that, saya tahu juga kamu bisa reach the top karena ada Daddy. Jadi kita saling membutuhkan, Dad. Bukan karena Matthew atau bukan karena Daddy, tetapi karena kita sama-sama. Kalau Anda berjalan bersama-sama, berlari bersama-sama, Anda bisa jangkau hal-hal yang jauh. Amin, saudara. Nah, di hidup ini kita saling membutuhkan karena kita hidup ini seperti lari jarak jauh, saudara. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita lemah, saudara, kita butuh tolong dong. Kadang-kadang orang lain lemah dan mereka membutuhkan kita, saudara. Nah, ketiga, saudara, komunitas membuat kita mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, saudara. Banyak penelitian yang mendapatkan bahwa orang yang hidup bersama-sama dengan teman, ada teman dalam kehidupannya, hidupnya lebih panjang loh, saudara. Hidupnya lebih panjang daripada mereka yang nggak punya teman, saudara. Jadi hati-hati, saudara, sekarang ini cari teman. Teman juga nggak bisa sembarangan. Ada investasi, minggu yang lalu kita belajar bahwa untuk punya pertemanan ada investasi yang harus kita lakukan, saudara. Nah, alasan utama karena teman menolong kita di masa-masa sulit, saudara. Teman di small group Anda akan menolong Anda di masa-masa yang sulit. Teman akan membantu Anda untuk mengatasi emosi-emosi yang negatif, saudara. Kalau Anda hadapi sendirian, saudara, itu bikin itu ya, saudara, badan kita itu bisa hancur karena masalah-masalah yang sulit dan emosi yang negatif. Nah, memiliki komunitas yang sejati itu sangat penting, tetapi untuk bisa seperti ini, saudara, Anda masing-masing, saudara, kita butuh pemulihan, saudara. Pemulihan dengan apa? Anda butuh pemulihan dengan Tuhan, saudara. Anda butuh satu hubungan dengan Tuhan untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain di dalam komunitas gereja, saudara. Nah, ini diawali dari pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak sekali ayat firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana Allah berusaha untuk menjangkau kita dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Contohnya ada di Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara, coba perhatikan kata-kata ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah salah satu dari firman Tuhan yang luar biasa yang menjelaskan bagaimana Tuhan sangat ingin memulihkan hubunganmu dengan Dia, saudara. Tuhan sangat ingin memulihkan hubungan manusia dengan penciptanya, saudara. Karena landasan ini, pemulihan hubungan dengan Tuhan ini akan membuat kita bisa terlibat dan bisa dekat satu dengan yang lain, saudara. Kalau tanpa pemulihan hubungan ini, saudara, maka hubungan kita dengan sesama juga akan terasa seperti sesuatu hubungan yang palsu gitu ya dalam komunitas gereja. Nah, dengan jalan menunjukkan kasih-Nya, Allah ingin memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia. Di dalam Lukas pasal 15, saudara, di situ Tuhan menarasikan, memberikan narasi atau kisah atau cerita yang luar biasa mengenai bagaimana Tuhan itu menjangkau kita, saudara. Kita akan lihat sama-sama, saudara ya. Di dalam Lukas pasal 15 ini kita teliti, di sini kita akan bisa meneliti bagaimana penyebab seseorang terpisah dan bagaimana dia bisa kembali, saudara. Nah, di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 di situ dikatakan, di ayat 1 aja dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi waktu itu ada banyak orang-orang dalam tanda kutip yang belum mengalami pemulihan dengan Tuhan datang dan mendengarkan Yesus pada waktu itu, saudara. Ada 3 kisah yang dikisahkan di dalam kitab Lukas pasal 15 ini tentang narasi luar biasa tentang penjangkauan Tuhan dan pemulihan Tuhan.
Narasi pertama Tuhan ceritakan yaitu tentang perumpamaan domba yang hilang, saudara, di dalam Lukas 15. Ada banyak domba yang hilang, tetapi kemudian sang gembala yang baik itu dia mencari domba yang hilang tersebut. Ada perumpamaan dirham yang hilang, menyatakan betapa berharganya dirham yang ada, yang hilang, saudara, yang jatuh di sela-sela perabotan rumah tangga, saudara. Kemudian di pasal 15 ini juga terakhir diceritakan tentang kisah tentang bukan domba yang hilang, bukan dirham atau uang koin berharga yang hilang, tapi juga anak yang hilang, gitu ya. Nah, kita akan lihat, saudara, hari ini saya akan berfokus secara cepat aja, gitu ya. Kita akan berfokus kepada kisah tentang anak yang hilang ini, saudara. Anak yang hilang di Amerika itu adalah satu hal yang luar biasa. Saya berapa kali di dalam waktu di Amerika itu dapat Amber Alert. Amber Alert itu di handphone akan tertulis, itu handphone iPhone itu bisa bunyinya kenceng banget, walaupun saya silent dia tetap akan bunyi. Dan di situ akan tertulis Amber Alert. Kemudian akan cerita ada anak African American hilang, usianya begini, baju terakhir seperti ini, dan di daerah ini, gitu ya. Karena anak yang hilang ini benar-benar sesuatu yang sangat penting bagi di Amerika, gitu ya, Amber Alert. Nah, anak bungsu ini, kisah ini dikasih judul kisah tentang anak yang hilang, saudara. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris prodigal son, gitu ya, anak yang boros, gitu ya, anak yang durhaka, gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anak yang hilang, kisah anak yang hilang. Sebenarnya dia nggak hilang, saudara ya, tetapi dia yang melarikan diri dari kehidupan di dalam rumahnya, saudara ya. Anak yang hilang ini, saudara, anak bungsu ini, saudara, kalau kita lihat di dalam pasal 15 ayat 11 dan 12. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu bapaknya itu membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anak bungsu ini punya masalah, saudara. Saya akan list masalah-masalahnya supaya kita bisa belajar, kita bisa lihat, dan mungkin bisa relate pada kita, dan kita bisa berubah, saudara. Pertama, dia egois sekali, saudara. Dia hanya mementingkan diri sendiri, dia hanya mau menerima, hanya mau mengambil. Berikan kepadaku segala bagian harta milik kita yang menjadi hakku, kata si bungsu, gitu ya. Nah, sebagai anak bungsu dia akan terima kira-kira sepertiga, karena mereka punya 2 anak, saudara. Sebagai anak bungsu mungkin dia akan terima kira-kira sepertiga bagian dari harta ayahnya, saudara. Itu pasti waktu anak bungsu ini minta haknya. Kalau anak bungsu, saya punya anak 2 juga, saudara. Kalau Matthew tiba-tiba datang, "Dad, saya mau minta bagian hak saya." Tersinggung gak? Saya tersinggung sekali. Kalau Matthew tiba-tiba datang minta bagiannya dia, saudara. Gua masih hidup loh. Lu masih ditanggung sama saya. Tiba-tiba mau minta seperti itu. Ini anaknya luar biasa dan sangat menyakiti papanya, saudara. Itu kadang-kadang kehidupan kita seperti itu, saudara. Kita menuntut, merasa kita berhak untuk segala sesuatu. Dan kita mengambil haknya kita. Walaupun timingnya gak tepat. Walaupun waktunya dan situasi dan keadaannya gak tepat, saudara ya. Kemudian kedua, saudara, keinginan kerasnya, saudara, membuat Bapak membiarkan dia. Nah, kadang-kadang, saudara, kita maksa. Kadang-kadang kita maksa. Kadang-kadang kita berpikir, oh Tuhan izinkan. Tetapi sebenarnya kita memaksa, saudara. Waktu kita memaksa, Allah akan membiarkan, saudara. Karena Allah telah memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih, saudara. Kebebasan untuk memilih. Anda dan saya bukan robot yang dikendalikan, kemudian dibatasi, saudara. Enggak. Ada pagar yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi Anda dan saya punya kebebasan untuk melewati semua pagar-pagar ini. Nah, misalnya, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, "Tuhan, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, tutup jalan Tuhan. Halangi saya Tuhan untuk pergi." Saudara. Jangan izinkan Tuhan. Tutup pintunya, batalkan. Tapi dia maju terus, saudara. Dan kemudian katakan, waktu itu ada masalah, baru katakan, "Oh Tuhan, gimana sih? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Lu maksa." Kadang-kadang kita berpikir bahwa karena Tuhan gak halangi saya, makanya berarti Tuhan izinkan, saudara.
Banyak pengusaha-pengusaha juga gitu. Tuhan, kalau memang ini saudara dalam hatinya merasa ini kayaknya nggak benar ini perjanjian bisnisnya. Tapi karena kita memaksa Tuhan, kalau memang Tuhan nggak izinkan saya terlibat dalam usaha ini, dalam bisnis ini, halangi saya Tuhan, batalkan Tuhan, bikin macet Tuhan supaya saya nggak bisa datang kepada perjanjian deal itu Tuhan. Tapi maksa saudara, tetap jalan saudara. Apa yang terjadi? Pada waktu terjadi masalah, mereka salahin Tuhan. Tuhan gak halangi saya. Tuhan gak akan pernah saudara. Anda punya kehendak bebas, Anda punya pilihan bebas. Anda punya pikiran yang Tuhan berikan kepada Anda untuk mengambil keputusan yang tepat saudara. Tuhan gak akan menghalangi Anda, percaya deh saudara. Ada anak-anak muda yang tergoda. Tuhan, jangan biarkan saya jatuh dalam dosa Tuhan. Tapi mepetin terus saudara. Halangi Tuhan, tutupi jalan Tuhan. Buat dia yang benci saya Tuhan. Jangan saya yang benci dia. Tuhan gak akan halangi. Tuhan, halangi saya supaya saya gak jatuh dalam narkoba misalnya. Tapi mepetin terus. Kemudian ya Tuhan sih yang gak halangi. Lu yang maksa. Kamu yang maksa gitu ya. Nah saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan gitu ya, ayat yang ke-12b dan 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, berikan padaku harta bagian yang menjadi milik. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kaya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya, saudara. Kadang-kadang, saudara, dalam kehidupan kita memaksa Tuhan akan izinkan. Saudara. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh anak bungsu ini, dia menjauh dari Tuhan. Dia pergi menjauh. Artinya, dia menjadi orang yang boros, saudara. Artinya dia menyia-nyiakan waktunya tanpa pertimbangan, nggak berhikmat, berfoya-foya, traktir teman-temannya, gitu ya. Jadi pusat perhatian, saudara. Kemudian suatu masalah pasti akan terjadi, saudara. Di dalam pasal yang ke-15 ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya itu timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dalam kehidupan kita akan terjadi bencana, saudara. Bencana pertama yang dialami oleh anak bungsu ini, uang habis. Nah itu bencana, saudara, biasa. Kalau duitnya kita udah mulai alarmnya, udah mulai bunyi-bunyi di dompet. Wah, udah panik, saudara. Itu bencana pertama. Kemudian yang kedua bencana yang dialami oleh anak muda ini yaitu bencana alam, saudara. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita hidup di dunia yang rapuh, di bumi yang rapuh, saudara. Dengan orang-orang yang rapuh, segala hal bisa terjadi. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, tiba-tiba terjadi bencana alam, banjir. Sekarang ini sedang mengalami kekeringan di mana-mana, saudara. Dan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika katakan kekeringan ini akan berlangsung sampai bulan Oktober, saudara. Panjang sekali. Beberapa daerah di Pulau Jawa ini sudah mengalami kekeringan yang luar biasa, saudara. Banyak orang yang mengalami masalah ini kemudian bertanya-tanya, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan izinkan bencana alam terjadi? Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Kenapa Tuhan izinkan gempa bumi, banjir? Kenapa terjadi kekeringan yang dalam seperti ini? Ada banyak orang-orang yang bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini, saudara? Kalau Tuhan ada, mengapa hal-hal ini terjadi? Kenapa terjadi masalah, tsunami dan lain sebagainya, saudara? Sehingga orang-orang mulai mempertanyakan Tuhan, saudara. Di mana Tuhan? Sehingga kita mengalami masalah, sehingga sekelompok masyarakat mengalami masalah, sehingga terjadi hal ini dan itu, saudara. Nah, kalau Anda bertanya, saudara, Anda tahu Menteri Perhubungan saat ini, Budi Karya Sumardi, gitu ya. Dia udah 2 periode loh ini, sejak tahun 2016, waktu reshuffle pertama, saudara, dia udah diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perhubungan. Itu luar biasa, Anda lihat pertambahan jalan, tol, kemudian transportasi luar biasa, saudara. Itu orangnya luar biasa, saudara, Pak Budi Karya Sumardi ini. Anda mungkin tanya, Pak Menteri, kenapa? Ini saya cari di Google tahun 2019, saudara ya. Tahun 2019 terjadi kecelakaan di Indonesia sebanyak 116.000. Lebih dari 116.000 kecelakaan terjadi di Indonesia tahun 2019. Tahun 2020 menurun drastis karena PPKM. Cuma korbannya banyak di COVID gitu ya, tapi nggak ada hubungannya dengan Pak Budi Karya Sumardi gitu ya. Nah, statistiknya tahun 2019 116.000 lebih orang kecelakaan terjadi.
Yang tewas saudara tahun 2019 yaitu 25.671 orang. Banyak ya saudara. Kemudian yang luka berat, yang kaki putus, yang koma sampai sekarang nggak bangun-bangun. Kemudian masalah yang berat ini saudara, kira-kira ada 12.500 orang tahun 2019. Yang luka ringan banyak, lebih banyak lagi, 137 sampai hampir 140.000 orang gitu ya. Anda mungkin tanya kepada Pak Sumardi, Pak Menteri, kenapa terjadi banyak kecelakaan di Indonesia? Kenapa di Indonesia banyak orang mati, 25.000 orang mati karena kecelakaan tahun 2019? Kenapa kamu membiarkan kecelakaan itu terjadi? Si Pak Menteri ini akan katakan gitu kepada Anda, bro, di negara ini ada peraturan lalu lintas yang harus ditaati di jalan raya. Dan setiap kali peraturan ini dilanggar, penderitaan terjadi. Setiap kali peraturan ini dilanggar, kesengsaraan terjadi, kesakitan terjadi, kecelakaan terjadi, orang-orang menderita bro. Di dalam hidup kita Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya saudara. Di dalam kehidupan kita Tuhan sudah memberikan arahan-arahannya. Dan setiap kali hukum Tuhan dilanggar, penderitaan terjadi. Setiap kali manusia melanggar hukumnya, melanggar sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan, penderitaan terjadi, kesukaran terjadi, kehancuran terjadi. Apakah Tuhan jahat? Karena Tuhan memberikan hukum itu untuk melindungi kita saudara. Ada pagar, hati-hati jurang. Tetapi pagar itu dilihat oleh banyak manusia sebagai cuma dekorasi aja. Kemudian waktu jatuh, jangan salahin saudara. Jangan salahin pemerintah, jangan salahin Tuhan. Jangan salahin pendetanya. Si bungsu juga melanggar saudara ya. Dia melanggar dan menjauh, akibatnya kesengsaraan dan penderitaan saudara. Lukas pasal 15 ayat 15 sampai 16. Lalu dia pergi dan bekerja. Karena masalah ini ya, ada bencana. Pertama habis duit, kedua bencana alam. Ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, konteks kata-kata ini, konteks ayat ini bicara tentang seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi ini mereka babi itu haram saudara. Kalau pemuda Manado beda. Atau pemuda Batak beda gitu ya, kita beda. Itu berkah. Tapi ini orang Yahudi saudara. Orang Yahudi nggak mau, itu babi itu sangat haram bagi mereka. Tetapi karena Anda lihat ini ya, Tuhan menceritakan satu kontras. Bagaimana karena penderitaannya dan bagaimana dalamnya penderitaannya gitu ya. Dia kerja di kandang babi saudara. Dia karena laparnya dia ingin makan makanan babi saudara, ampas-ampasnya saudara. Anda lihat betapa jauhnya seorang anak muda ini jatuh saudara ya. Nggak terbayangkan saudara ya. Dulu dia berfoya-foya, kemudian dipuja-puja saudara oleh teman-temannya. Tapi kemudian uangnya habis saudara. Kemudian pepatah ini berlaku dalam kehidupannya. No money, no honey saudara. Kalau nggak ada duit, nggak ada lagi sayang-sayang saudara. Itu prinsip pada zaman dulu juga sudah ada gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Apa yang harus dilakukan oleh anak muda ini? Anak muda melakukan sesuatu yang tepat dalam kehidupannya saudara. Ini proses pemulihannya saudara. Pertama, dia menyadari. Di dalam ayat yang ke-17 katakan, lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar saudara, Anda harus melihat dan merenungkan, mengevaluasi. Sehingga timbul kesadaran dalam hati kita. Dia menyadari. Katanya, waduh, kenapa saya seperti ini ya? Di rumah papa saya, atau mungkin di rumah mantan papa saya. Karena kan dia sudah keluar gitu ya, lari. Di rumah papa saya, banyak orang upahan. Dan orang upahan itu berlimpah-limpah makannya. Kenapa saya di sini mati kelaparan ya? Kemudian kedua, muncul penyesalan dalam kehidupannya. Dia berpikir dan katakan, wah, aku akan bangkit nih. Nggak bisa saya seperti ini. Aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapakku, Bapakku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Ia menyadari bahwa dirinya sendiri mengalami masalah dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu dosa. Dia berpikir, oke, saya akan merendahkan diri aja, saya akan mengakui dosa-dosa. Dia berpikir untuk kembali saudara. Nah, pertobatan bukan cuma buah pikiran saudara. Pertobatan adalah satu penyesalan yang kita lihat kemudian kita bertindak atas itu. Pertobatan bukan cuma berpikiran kata, gue bego ya.
Kenapa gue di sini? Tapi dia nggak menyesal, dia nggak tahu kesalahannya apa, saudara. Pertobatan dimulai dari kesadaran. Oh, saya salah. Harusnya saya nggak boleh begitu. Saya menyesal. Saya sangat menyesal. Dia nggak menyalahkan orang lain. Kamu sih, elu sih, atau salahin bosnya, atau salahin pendetanya, atau salahin ekonomi Indonesia sih, atau salahin teman rekan bisnisnya, atau salahin pemerintah Indonesia dan lain sebagainya. Dia mengakui kesalahannya, saudara. Kata-kata penyesalannya yaitu, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa, kepada sorga dan Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Apa yang dilakukan yang berikutnya yaitu ada satu tindakan, saudara ya. Bangkitlah ia. Nah, saudara, itu bedanya pertobatan sejati dan pertobatan yang enggak sejati, saudara. Pertobatan enggak sejati itu sadar sih dosa-dosanya, tapi emoh gitu ya, enggak mau gitu ya. Enggak ada satu tindakan untuk berbalik, enggak ada satu tindakan untuk bertobat, enggak ada satu tindakan untuk berubah 180 derajat. Dulu dia pergi meninggalkan, membelakangi bapaknya. Pertobatan itu yang sejati yaitu dia membuat dia berbalik kepada bapaknya dan kembali ke jalan yang benar, saudara. Kembali ke rumah bapaknya. Pertobatan yang tidak sejati yaitu berbalik dari bapaknya, kemudian dia menyesal, tapi dia tetap tinggal di situ, saudara. Dia tetap tinggal di situ. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Itu yang dilakukan oleh si anak bungsu, saudara. Pertobatan bukan sekedar minta maaf, saudara. Pertobatan adalah satu penyesalan dan satu tekad untuk berubah. Setiap kali saya membaptis orang, saya tanya, pasti ada satu pertanyaan ini yang saya tanyakan. Bersediakah Anda untuk berkomitmen hidup di dalam kebenaran dan prinsip firman Tuhan? Karena walaupun Anda sudah dibaptis, tidak menjamin Anda untuk tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Satu kali dalam perjalanan menuju satu gereja, kita pinjam tempat baptisannya di Korea. Kita naik taksi menuju ke gereja itu, kemudian orang yang akan dibaptis itu ada sama-sama saya di taksi itu. Dalam perjalanan tiba-tiba dia ditelepon sama temannya. Bro, kamu jadi dibaptis hari ini? Jadi nih. Coba tanyain ke pasturnya dong, bisa nggak saya dibaptis? Kemudian saya tanya, dia sudah bertobat belum? Sudah. Dia sudah ini belum? Oh, waktu di sana dia sudah rajin beribadah, udah benar-benar bertobat. Tapi di Korea dia jatuh dalam dosa, persinahan. Dia tinggal sama itu ya. Wah, kalau dia maunya dibaptis supaya nggak berdosa lagi, saya bisa gitu. Tapi saya baptisnya 10 menit, aku membaptis engkau dalam. Karena selama kita hidup pasti akan jatuh dalam dosa. Benar nggak? Berapa banyak dibaptis yang sudah dibaptis di tempat ini yang nggak pernah jatuh dalam dosa sejak dibaptis? Nggak ada, saudara. Tapi komitmen yang membuat kita, saudara, pada waktu kita jatuh, komitmen yang membuat kita berusaha bangkit lagi, komitmen yang membuat kita bangkit lagi pada waktu kita mengalami masalah, waktu kita berdosa. Saudara, pertobatan tidak akan memberikan alasan-alasan atau pembenaran-pembenaran kenapa dia jatuh dalam dosa, saudara. Dia akan terima, saya salah, saya berdosa, saya mau bertobat, saya mau berubah. Dan pemulihan adalah inisiatif Tuhan, saudara. Pemulihan selalu inisiatif Tuhan. Ayat yang ke-20, ketika pemuda ini masih jauh, ayahnya melihat dia, lalu dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, saudara, mencium anak muda ini. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh si bapak ini kepada anak durhaka, saudara. Pertama, anak itu bisa ditarik di depan tua-tua kota itu dan dirajam pakai batu. Kedua, anak itu bisa diusir selama-lamanya dan tidak diizinkan untuk masuk kota itu lagi. Ketiga, anak itu diterima sih, tapi dijadikan budak seumur hidupnya oleh papanya. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Tuhan, oleh bapak itu, saudara. Mungkin saat ini ada orang-orang yang berdiri menjaga jarak dari Tuhan. Mungkin karena malu kepada Tuhan atau mungkin karena malu kepada orang-orang yang dulu pernah dia sakiti, saudara. Tapi seperti yang terjadi pada anak bungsu ini, kalau Anda menyadari diri Anda, menyesali dosa-dosamu dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian berbalik 180 derajat, sejauh apapun Anda berada, posisi Anda saat ini, Tuhan akan berlari mendapatkan engkau. Amin, saudara. Seberapa jauh pun jarak Anda dengan dia, dengan Tuhan, Tuhan melihat Anda, saudara. Bapak sangat rindu. Anda mungkin berjalan lunglai, tertunduk karena malu, tapi lihat tatapan Tuhan pada Anda. Lihat sukacita dari Sang Bapa melihat Anda. Lihat tangannya yang terbuka memeluk Anda. Lihat Bapa mencium Anda, saudara.
Gak peduli betapa jahatnya Anda, dia lihat Anda dari jauh. Dia ingin Anda mendekat. Dan bukan menunggu Anda mendekat, dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia berlari mendekat mendapatkan anaknya. Sebelum anak itu bisa berkata-kata, padahal dia udah rencanakan ya saudara, kata-katanya, saya akan datang kepada Bapa dan katakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikan aku salah satu anak budakmu, karena aku gak layak jadi disebut anak Bapa. Dia belum sempat ngomong itu saudara. Tapi Bapa itu langsung memeluk dia, merangkul dia dan katakan, hei, ambilkan baju. Ambilkan cincin, pakaikan sepatu di kakinya. Sebenarnya bukan anak ini yang merendahkan diri, bapaknya ini yang merendahkan diri menerima anaknya, saudara. Kalau Anda lihat di sini, firman Tuhan katakan, kata anak itu, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu nggak dengar kata-kata anaknya, dia langsung berkata pada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepada anak ini, kenakan cincin, bicara tentang otoritas. Sepatu pada kakinya, bicara tentang statusnya dia, saudara. Di rumah zaman dulu, saudara, hamba nggak pernah pakai sepatu, saudara. Budak nggak pernah pakai sepatu. Posisinya dikembalikan oleh Tuhan, oleh Bapa, kepada posisi semula, saudara. Tak peduli betapa besar dosamu, masa lalumu, Allah menggantikan hal-hal yang memalukan dalam kehidupanmu, dan menggantikan hal-hal yang terbaik di depanmu, saudara. Saya akan tutup dengan satu kisah, saudara ya. Mungkin Anda pernah dengar kisah ini. Saya mau ceritakan aja. Kisah tentang pita kuning. Pernah dengar? Tahun 1971 ada satu artikel yang bikin heboh Amerika dan Eropa. Artikel itu cerita kisah nyata dari seorang pria. Pria ini, saudara, dia menikah dengan seorang wanita. Tapi setelah menikah, sifat asli dari pria itu langsung ketahuan. Dia suka minum. Dan di dalam keluarga ini, wanita ini selalu disiksa, saudara, dipukul oleh suaminya pada waktu dia pulang dari klub malam dalam keadaan mabuk. Istri dan anak-anaknya menderita, saudara. Kemudian satu kali dia ketemu dengan temannya di klub malam, di pub, dan temannya ajak, yuk kita bisnis di tempat lain. Mereka pergi ke kota yang lain, saudara. Mereka pergi ke kota yang lain, dan di sana mereka memulai satu bisnis haram, saudara. Uang mulai bertambah. Tapi makin uang bertambah, dia semakin mabuk, saudara. Jadi makin ini dengan kehidupan menjadi sangat alkoholik, saudara. Dia bermain dengan para pelacur. Dia terlibat judi. Satu kali dia kalah judi. Dan pada waktu kalah judi, dia makin terjerembab lebih dalam lagi, saudara. Dan dia punya hutang yang sangat banyak. Untuk menutupi hutang-hutangnya itu, dia bikin penipuan, saudara. Dia buat cek palsu, kemudian dia dapatkan benefit dari situ, saudara. Pada waktu dia mulai bikin pemalsuan seperti itu, dia ditangkap oleh polisi. Dia dipenjarakan 3 tahun. Kemudian di penjara itu, saudara, dia ingat kebaikan istrinya. Walaupun dia sudah pukuli pagi-pagi, istrinya akan buat bubur buat dia. Anak-anaknya akan menunggui dia di samping tempat tidur sampai dia siuman. Dia nangis. Dan sepanjang masa tahanannya dia 3 tahun, dia sangat menyesal. Dia bilang, sama seperti anak bungsunya, saya bego sekali saya ya. Di rumah saya ada orang-orang yang mengasihi. Ada orang-orang yang berkorban. Kenapa saya seperti ini? Beberapa hari sebelum dia pulang, dia tulis surat kepada istrinya. Sayangku, tanggal begini saya akan pulang. Saya akan keluar dari tahanan. Saya minta maaf untuk semua yang saya lakukan. Saya mencintaimu dan saya ingin kembali kepadamu, katanya di surat itu ya. Tapi mungkin itu sudah terlambat buat saya. Saya melakukan terlalu banyak yang mengakibatkan penderitaan buat kamu sama anak-anak. Beberapa hari lagi saya akan dibebaskan. Saya akan naik bis menuju ke Miami, gitu ya, Miami di bagian selatan Florida, di bagian Florida.
Bis ini akan lewati kota kita. Nama kotanya yaitu apa itu yang namanya? White Oak di Georgia. Bis ini akan lewati kota ini. Bis ini akan mampir, berhenti sebentar di depan balai kota, kemudian akan melanjutkan perjalanan sampai ke Miami. Kalau seandainya kamu masih punya perasaan kepada saya, kamu masih sayang sama saya, dan bersedia memberikan kesempatan kedua bagi saya, tolong kasih tanda, ikatkan pita kuning di pohon tua yang ada di depan balai kota. Ada satu pohon yang jadi ikonik di White Oak, Georgia. Ikatkan aja. Kalau ada itu saya tahu saya diterima. Saya akan turun dari bis itu, gak usah jemput saya. Saya akan jalan kaki ke rumah dan akan berlutut di depan kamu, minta maaf. Tapi kalau gak ada pita kuning itu di pohon itu, saya bisa memaklumi, saya bisa mengerti. Saya gak akan turun dari bis itu dan saya akan lanjut sampai ke Miami. Dan saya berjanji gak akan mengganggu kamu lagi dan anak-anak. Jadi waktu dia bebas, dia ambil naik bis itu. Dan semakin dekat dengan kota ini, White Oak ini, saudara, semakin gemeter badannya, saudara. Semakin dekat dengan kota ini, waktu mulai masuki perbatasan kota, dia gak tahan, saudara. Dia tutup mukanya, dia keringat dingin. Sampai penumpang-penumpang di bis itu tanya, "Pak, kamu sakit ya, Pak?" Karena kelihatan jelas gitu ya gugupnya dia. Dia bilang enggak. Lalu dia ceritakan kepada orang-orang di bis itu. Semua orang itu dengerin dia. Dia lagi nervous. Saya nggak bisa lihat di pohon itu ada pita kuning atau enggak. Saya sangat gugup, saya sangat nervous. Saya sangat takut. Kemudian seluruh bis itu bantu dia karena mereka takut kelewat gitu ya. Mungkin diikatnya di dahan sebelah mana dan mereka nggak lihat. Jadi waktu mendekat dengan balai kota itu, dia tertunduk, gemetar. Kemudian satu bis itu mulai memperhatikan waktu udah mulai ini ya, sebentar lagi belokan menuju ke balai kota. Begitu bis itu mendekati balai kota, tiba-tiba di bis itu orang-orang mulai bersorak, mulai tepuk tangan, mulai teriak-teriak. Kenapa saudara? Karena di pohon tua itu tergantung bukan cuma satu tali kuning, saudara. Ada ratusan tali kuning diikat di mana-mana, saudara. Karena istri dan anak-anaknya gak mau kalau dia gak bisa lihat. Mereka make sure ikat banyak pita kuning supaya papanya bisa tahu bahwa dia diterima. Saudara, saat ini saya mau ingatkan kepada Anda, sepanjang hidup Anda, ada pita kuning yang Tuhan ikatkan di setiap momen-momen penting dalam kehidupanmu. Untuk make sure saudara bahwa Anda gak luput untuk melihat bahwa Tuhan menyambut Anda. Untuk memastikan Anda pasti lihat dan Anda pasti lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda, saudara. Di sepanjang hidupmu.